Selamat siang, selamat datang di channel saya, Dr. Samsul. Oke guys, saya kali ini akan mewawancara salah satu pelaku sejarah dunia pembinaan jasa konstruksi, pembinaan tenaga kerja konstruksi. Kita mau sowan nih ke rumahnya Pak D. Kamtomo, rumahnya nggak jauh dari kantor sini. Mau kita samperi aja, kita sowan, kita ajak ngobrol-ngobrol. Apa pendapat beliau tentang sertifikasi? Saya sowan lagi Pak ke tempat Bapak nih. Yang gitu Pak. Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya, lanjutan yang kemarin ya Pak ya. Ya, Kemarin kan tentang sertifikat Pak kemarin. Ya. Terus gimana nih Pak? Apa yang ingin Bapak ceritakan nih tentang sertifikat ini? Ya 2017 kan sudah ada undang-undang ya, sudah diratifikasi oleh DPR, sudah diundangkan gitu ya. Berarti sah lah. Sekarang tinggal peraturan juknis lebih mudahnya. Tapi kalau kita baca dari undang-undang tadi, sertifikat tadi yang mengeluarkan adalah LSP ya. Lembaga Sertifikasi Profesi. Di mana lembaga sertifikasi profesi itu adalah bagian dari asosiasi profesi gitu ya. Bentukan yang membentuk adalah asosiasi profesi. Salah satunya bisa LSP dibentuk pemerintah juga bisa ya. Bisa oleh lembaga pendidikan bisa. Bisa. Tapi kalau melihat pada umumnya itu perlu pelatihan. Pelatihan bisa dalam arti pelatihan formal dalam kelas, bisa pelatihan yang informal mungkin magang, on the job training. Sehingga kalau pelatihan di dalam kelas mungkin tidak terlalu susah, yang telah melakukan uji kompetensi dan sebagainya dikeluarkan sertifikat pelatihan. Itu adalah bekal untuk masuk ke sertifikat profesi. Tapi kalau yang informal tadi mungkin dilengkapi dengan portfolio pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu yang akan dinilai, kemudian dilakukan uji kompetensi tadi, sehingga keluarlah recognition atau pengakuan yang berhak mengeluarkan LSP. Sekarang atasnya LSP itu BNSP apa LPJK lah ini? BNSP Pak? BNSP. Bukan ya. Atas, iya, yang melisensi ya? Yang melisensi. Iya. Karena undang-undang, memang undang-undangnya itu tenaga kerja. Undang-undang nomor berapa ya? Nomor 5 ya? Udah. Baik, jadi LSP ini dibentuk oleh asosiasi profesi ya? Iya. Sesuai dengan undang-undang. Sekarang perlu diatur LSP ini tata kerja, tata kelolanya itu bagaimana? Ada aturannya di BNSP Pak? Ada di BNSP iya. Ya, 201, 202 iya, itu ya, iya. Cuman, 203 ya. Tapi nanti asosiasinya kemungkinan ya, ya. Menurut Permen 10 kemarin itu ya nggak bisa ini ya, harus pakai, nggak bisa sapu jagat lah asosiasi profesinya itu. Ya asosiasi harus ada skemanya. Iya. Skema apa? Skema kompetensi atau skema apa itu namanya? Iya Pak. Skema... Ada itu ya, kalau dia masuknya apa di dalam klasifikasi kan ASMED, dia masuk subklasifikasi apa? Karena jalan ya, harus jalan ya gitu. Ya, gedung ya gedung ya. Gitu, jadi dan itu harus dibuat skemanya. Iya. Skema itu yang menjadi acuan asosiasi tadi kan gitu. Iya Pak, iya gitu. Ya. Baik, jadi memang makin lama makin kesini makin tertib melalui sertifikasi. Ya harapan saya bisa memanfaatkan digital tadi. Oh digital ya? Karena digital itu kan transparan, terbuka, bisa dilihat orang dan tidak bisa dirubah sembarangan. Jadi terdokumentasi dengan baik. Oh gitu ya, sertifikasi ke depan gitu ya. Sehingga pemakai sertifikat, katakanlah pemborong atau penyedia jasa, itu bisa download, sehingga bisa download sendiri, bisa melihat daftarnya sendiri, sehingga broker itu tidak ada. Iya. Karena sekarang itu, saya mohon maaf saya pakai istilah broker ya,
karena ada upaya beberapa ngumpulin sertifikat. Iya. Ada bahkan merasa membayar ongkos sertifikatnya, sertifikat aslinya ditahan Iya, iya. dengan maksud dijual gitu. Dalam tanda petik ya tentunya. Sertifikat ini punyanya atau haknya yang memiliki sertifikat kan, Pak? Harusnya karena tersebutnya itu, tapi Iya. kelihatannya beberapa waktu yang lalu itu ada suatu paham yang punya hak itu yang membayar, Iya. karena sertifikat membayar gitu. Yang kerja sertifikatnya apa orangnya kan, Pak? Yang kerja orangnya, Bukan sertifikatnya kan? tapi sertifikat waktu beberapa waktu yang lalu itu kan dipergunakan untuk lelang, Iya. sehingga sebagai contoh ilustrasi MRT, pembangunan MRT itu memerlukan 750 sertifikat. Padahal kalau itu yang menawar 10 berarti 7.500 sertifikat. Habis dong kita. Wong kita aja 2.000. Iya. Ya nggak mungkin itu. Nggak mungkin. 2000 apa, Pak? Loh, sertifikat yang dikeluarkan LPJK kan kurang lebih 2.000. Enggak, Pak. Berapa? 700. 700. 750 ribuan atau kalau yang nggak double ya sekitar 550 ribuan. 550.000. Iya. 550 saja. Iya, 550 ribu, Oh, Pak. ribu. Kalau 50 mah udah sekali jalan balai itu udah setelah. 10.000. Wong Ya. di GBK aja 16 ribu. Ya, itu semua angka itu akan terjawab kalau kita pakai digital. Kalau kita pakai digital, tentunya dengan klik gitu ketemu sertifikat di Indonesia itu berapa Ya. jumlahnya dan sebagainya. Karena beberapa hari yang lalu memang masih bias soal jumlah karena apa? Karena ya belum digital tadi. Ya, ya. Menurut pemikiran kita sekian. Itu hanya perkiraan semua, tidak satu data untuk semuanya. Memang memerlukan itu, meskipun aplikasinya tidak mudah, harus disusun programnya dan sebagainya. Sudah ada. Sudah ada. Iya. Ya bagus. LPJK udah buat Bagus. aplikasinya, kita juga udah nyiapin dulu ya. Ya bagus. Ya, sudah. Ya, anu Sekarang mah program gampang lah, anak-anak muda itu. Blue Jean itu ya. Iya, anak-anak sekarang kan gampang, Ya, pinter-pinter. sekarang tinggal setelah programnya ada, petugasnya yang continue. Iya, iya. Petugasnya, usulan saya jangan ganti-ganti orang. Kalau petugasnya ganti orang, meskipun aturannya jelas, tapi kelihatannya bisa menjadi hambatan gitu. Iya. Tapi ya sekarang mencari petugas yang continue terus-menerus, ya itu suatu tantangan lah. Suatu tantangan. Iya. Tapi intinya sertifikat itu diperlukan. Penyelesaian digital itu adalah yang terbaik pada saat ini. Iya. Kemudian siapa yang berwenang sudah ditetapkan LSP dengan badan asosiasi profesinya. Profesi, Pak. Iya, iya. Asosiasi profesi. Kemudian BNSP sudah mengeluarkan beberapa petunjuk juklaknya lah. Iya. Jadi dengan kode berapa 202, 201, 205 dan sebagainya, ada beberapa nomor lah yang harus dipelajari dan seterusnya. Oke. Dan hebatnya mekanisme yang dikeluarkan oleh BNSP itu berkekuatan telusur. Iya. Berkekuatan telusur itu artinya bisa ditelusuri gitu. Kalau terjadi sesuatu indikasi apalah, sebut pemalsuan, sebut penyelewengan, penyalahgunaan dan sebagainya, bisa ditelusuri sehingga nanti ada suatu dewan dan sebagainya. Saya kira sudah cukup bagus lah, tinggal menjalankannya. Oke. Dan ini pekerjaan berat ini, pekerjaan berat, pekerjaan besar. Pekerjaan besar. Sebagai contoh, Amerika negara yang paling besar saja masalah pengangguran menjadi masalah. Tapi untung Indonesia, Presiden Jokowi ini mengeluarkan Cipta Kerja. Nah, ini bagus itu undang-undang Cipta Kerja itu. Iya. Jadi memang kerja, placement itu sesuatu yang diperlukan. Pada saat CDME, kembali ke CDME. CDME waktu itu ada program MP3M. Nah, mungkin Bapak perlu tahu. MP3M itu monitoring
manpower monitoring and placement. Manpower monitoring and placement. Jadi tugas dari asosiasi atau LSP atau siapa yang nanti kita harus melakukan monitoring. Monitoring kemudian placement, ujung-ujungnya placement. Karena tenaga kerja itu sertifikat itu mendaratnya di placement, Pak. Kalau penempatan, sehingga cipta kerja, penempatan itu bisa kalau lapangan kerjanya diciptakan. Lapangan kerja diciptakan, manusianya dibuat, diproduksi, sehingga placement terjadi. Nah, placement ini suatu goal. Sertifikat ini hanya suatu tools. Orang tidak bisa cari duit dengan sertifikat. Sertifikat dijual juga nggak laku. Tapi sertifikat ini dipakai untuk placement gitu kan. Ini tadi kita wawancara dengan Pak D. Pak D Kamtomo, Pak D Insinyur Kamtomo CS, pelaku sejarah di bidang jasa konstruksi ya. Terima kasih Pak D. Terima kasih. Covid Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang di channel saya, Dr. Samsul Bakri, Gudang Informasi.